Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Pramayari Hardian selaku Direktur dari PT Bintang Samudra Mandirilan Tbk. Pagi ini mewakili Dewan Direksi untuk memberikan paparan mengenai Public Expose PT Bintang Samudra Mandirilan Tbk untuk tahun 2024. PT Bintang Samudra Mandirilan Tbk sendiri sudah berdiri sejak tahun 2012, sudah beroperasi sejak 12 tahun. Kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri transportasi laut dan memiliki armada tug and barge yang beroperasi di perairan Indonesia. Saat ini fokus kami memberikan layanan angkutan untuk dua industri utama, yaitu komoditas tambang batubara dan komoditas tambang nikel. Industri batubara sendiri di Indonesia merupakan penghasil batubara terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Secara rata-rata pertumbuhan dunia mencapai 4% per tahun sejak tahun 2022 hingga 2023. Salah satu faktor utamanya adalah energi alternatif yang belum substansial untuk menggantikan energi batubara. Hal lain mengenai geopolitik dan kondisi politik di dunia dan kebutuhan peningkatan atas pertumbuhan batubara baik di Cina maupun di Eropa. Di Indonesia sendiri, Indonesia merupakan penghasil batubara terbesar di ASEAN dengan produksi tahun 2023 mencapai sekitar 220 juta ton, tumbuh kurang lebih 4% per tahun dengan proyeksi pertumbuhan hingga 2026 berdasarkan IEACC itu mencapai sekitar 250 juta ton. Lanjut. Sementara untuk industri nikel, saat ini ada 4 pemain besar produsen nikel di Indonesia dengan target produksi pada tahun 2023 mencapai 352.844 ton. Dengan target pertumbuhan pada 2028 mencapai 1.046.500 juta ton. Hal ini didorong dengan perencanaan kerja mereka untuk menambah kapasitas produksi rata-rata dari 470.000 ton menjadi 530.000 ton. Tentu peningkatan produksi tersebut akan mendukung market size mereka dari rata-rata sekitar 6,6 billion US dollar menjadi 20 billion US dollar. Tabel berikut menunjukkan target pertumbuhan hingga tahun 2028 atas pangsa produksi nikel di Indonesia. Terlihat bahwa total ferronikel pada tahun 2023 sekitar 137.000, met kurang lebih sekitar 90-90.000, sehingga total produksi nikel mencapai kurang lebih sekitar 352.000. Target terbesar pertumbuhan adalah di total ferronikel dan total MHP, sehingga total pertumbuhan itu mencapai sekitar 1 juta ton pada 2028. Sementara untuk industri tug and barge, market size industri tug and barge itu tumbuh cukup signifikan pada tahun 2024. Di tahun 2023 sendiri market size mencapai 131 billion US dollar. Tahun 2024 mencapai 138 billion US dollar. Rata-rata pertumbuhan secara internasional mencapai 5,6%. Dengan asumsi pertumbuhan 4,7% per tahun, maka 2028 market size diharapkan mencapai 166 billion US dollar. Pertumbuhan ini tidak forecast tersebut termasuk didukung oleh diversifikasi pasar, adanya investasi pengembangan inland waterway, kemudian containerized cargo, dan efisiensi. Hal lain juga didukung karena adanya peningkatan trade global expansion dan juga integrasi dari angkutan intermoda, termasuk industri kapal atau salah satunya tug and barge merupakan industri yang resilient to disruption, artinya tidak mudah untuk mendapat disrupsi dan cukup tinggi nilai investasi untuk masuk ke industri tersebut.
berdasarkan tabel berikut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan atas kargo yang dilayani bersumber dari UNCTAD, terlihat bahwa batu bara mencapai posisi tertinggi untuk tingkat pertumbuhan mencapai 7,1%. Salah satu faktornya, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, adanya global energy crisis, geopolitical tension, khususnya di Eropa, kemudian kebutuhan yang meningkat atas batu bara sebagai alternatif energi, karena merupakan energi yang salah satu sumber energi yang paling cepat yang dapat dikonversi menjadi energi saat ini. Terlepas bahwa tetap ada energi terbarukan dan energi pengganti lainnya, tetapi pertumbuhannya tidak sebesar batu bara. Parameter-parameter yang saya sampaikan tersebut secara industri itu menjadi katalis bagi PT Bintang Samudra Mandiri Land untuk tetap konsisten dan menatap tahun 2025 melihat potensi-potensi begitu banyak komoditas baik batu bara atau nikel yang masih dapat memberikan ruang untuk ekspansi dan memberikan ruang untuk peningkatan layanan dan pertumbuhan perusahaan. Di sini kami optimis berdasarkan analisa industri tersebut bahwa pangsa pasar hingga 3 tahun ke depan untuk industri Tag and Bars masih cukup positif. Selanjutnya mengenai PT Bintang Samudra Mandiri Land, izinkan kami menyampaikan sedikit paparan mengenai PT BSML. Kami memiliki saat ini 7 set Tag and Bars, tapi sudah mengoperasikan kurang lebih sekitar 14 set, diantaranya 6 set merupakan unit armada milik mitra perseroan. Rute layanan angkutan untuk batu bara banyak dari Kalimantan menuju Jawa, di mana sumber tambang memang berada di Kalimantan, kemudian di Jawa sendiri terdapat banyak sekali PLTU. Sementara untuk nikel rute layanannya antara lain di Sulawesi, Halmahera, Maluku Utara, dan Kendari. Sebagaimana terlihat pada gambar biru adalah rute layanan kami untuk batu bara, layanan hijau itu gambar hijau itu rute layanan untuk nikel. Saat ini kami memang fokus untuk rute layanan jarak pendek. Walaupun tidak terlepas bahwa saat ini tetap melayani rute jarak jauh, namun fokus utama perusahaan untuk angkutan itu lebih ke mid and short medium trip. Berikutnya adalah daftar-daftar customer kami untuk tahun 2024. Mayoritas masih batu bara dan yang terbesar adalah PT Pelayaran Batara Diguna. Perseroan fokus pada 5 inti bisnis strategi. Yang pertama itu fokus pada angkutan barang tambang, yaitu nikel dan batu bara, dengan fokus layanan kepada medium short range service untuk mengurangi risiko operasi. Kemudian yang kedua, peningkatan jumlah armada yang beroperasi, baik milik sendiri maupun charter bekerjasama dengan mitra perseroan. Kemudian yang ketiga, diversifikasi dari layanan dan produk service. Yang keempat itu supply chain. Supply chain itu pengembangan bisnis usaha yang masih inline dengan unit usaha utama perseroan, yaitu angkutan laut. Dan yang terakhir adalah menjaga efisiensi perseroan untuk memaksimalkan profitabilitas. Selanjutnya struktur pemegang saham. Saat ini mayoritas masih PT Gold 5 Investment Capital dan sisanya adalah publik sekitar 28%. Total jumlah saham beredar sekitar 1.850.225 lembar saham. Selanjutnya saya akan memberikan paparan mengenai kinerja keuangan untuk posisi September tahun buku 2024. Total aset perseroan di posisi September 2024 itu 258 miliar
dengan equity mencapai 127 miliar, mengalami pertumbuhan kurang lebih sekitar 9 miliar, kemudian total hutang perusahaan turun dari 100 menjadi 82 miliar. Return on asset pada September 2,7%, return on equity 5,4%, dan return on investment capital 3,3%. Fokus kami pada tahun 2024 dan sudah kami jalankan sejak 3 periode sebelumnya adalah untuk menurunkan kewajiban jangka panjang perseroan. Terlihat bahwa saat ini rasio leverage kami telah mencapai 0,89% atau di bawah 1, dan tetap menjaga cash ratio rata-rata 100%. Dari sisi profitabilitas, kami akui pada tahun 2024 memang pendapatan itu turun dibanding periode sebelumnya. Tetapi fokus kami adalah optimalisasi dari profitabilitas perseroan. Artinya kami fokus pada rute layanan angkutan yang memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas. Terlihat dari EBITDA pada 2024 itu 18%, tumbuh dari periode sebelumnya. Kemudian gross profit margin 17,3%, tumbuh dari periode sebelumnya. Sedangkan untuk net profit margin masih 3,6%, kami akui, tapi tetap kami punya target sampai dengan akhir tahun 2024, kami optimis masih akan mengalami pertumbuhan dibandingkan periode sebelumnya. Selanjutnya, izinkan saya memberikan gambaran ringkas mengenai rencana perseroan untuk 1 tahun ke depan dan akan menjadi landasan fundamental rencana jangka panjang perseroan ke depan. Perseroan itu memiliki rencana besar untuk memberikan kontribusi dalam bentuk Project Waterway. Project Waterway ini adalah rute layanan angkutan dari mulut tambang menuju pelabuhan dan lanjut menuju end customer, baik itu layanan ship to ship atau transhipment atau langsung menuju PLTU. Pada tahun 2023 kami telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Pelindo Persero Regional 2 untuk bersinergi dalam layanan optimalisasi layanan pelabuhan Pelindo Regional 2. Dengan adanya sinergi tersebut, kami diberikan ruang untuk bekerja sama terhadap seluruh mitra-mitra Pelindo yang menggunakan layanan pelabuhan Pelindo di Regional 2 untuk memberikan support angkutan laut. Nah, di tahun 2024 kami telah memulai proyek tersebut dengan total layanan transhipment batubara mencapai realisasi kurang lebih 1,17 juta ton di periode September 2024, dengan target akhir tahun ini kami harapkan sudah mencapai 1,5 juta ton. Tahun 2025 kami memiliki rencana untuk melakukan penambahan armada untuk meningkatkan rute layanan tersebut, sehingga target pada tahun 2025 untuk layanan waterway ini mencapai 2 juta ton. Nah, kami harapkan di luar bisnis utama yang telah kami jalankan selama ini, dengan adanya penambahan armada dan layanan angkutan ini akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan kinerja perusahaan di tahun 2025. Dan kami optimis di tahun 2025 baik strategi korporasi yang akan dilayankan perusahaan dan juga rencana pengembangan perusahaan akan berjalan positif. Demikian pemaparan singkat mengenai public expose PT Bintang Samudra Mandiri Line Tbk untuk tahun 2024. Selanjutnya saya memberikan ruang apabila ada pertanyaan dari hadirin. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pramayari Hardian Doktrianto atas paparannya. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan media dan para analis, kami persilakan untuk bertanya pada kolom chat dengan format nama, strip jabatan dan instansi, strip pertanyaan. Sekali lagi kami persilakan untuk dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat dengan format nama, strip jabatan dan instansi, strip pertanyaan. Baik.
Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat dan kami akan mulai membacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Gilang selaku analis. Apakah ada strategi untuk meningkatkan pendapatan non-operasional seperti dari diverifikasi produk atau layanan baru? Dan untuk pertanyaan kedua, apakah ada rencana untuk memperbarui atau mengganti kapal sewa dengan kapal milik dalam jangka panjang? Kami persilakan Bapak. Terima kasih, dua pertanyaan dulu ya. Yang pertama tadi, apakah ada strategi meningkatkan pendapatan non operasional seperti diversifikasi produk atau layanan baru? Ya, benar ada. Saat ini salah satu strategi perseroan adalah pengembangan supply chain. Perseroan saat ini sedang mengembangkan upaya pengembangan usaha baru, yaitu bidang usaha keagenan kapal atau pengurusan dokumen kapal, serta crew management system. Untuk pengurusan dokumen kapal ini, saat ini kami akan fokus kepada rute layanan atas armada-armada, baik armada milik sendiri atau armada kami yang sedang beroperasi. Kemudian untuk crew management system ini, sementara masih kami kembangkan untuk kepentingan kami sendiri. Kami harapkan tahun depan kami sudah mulai bisa mengembangkan untuk kami kontribusikan kepada mitra-mitra atau partner usaha dari PT Bintang Samudra Mandiri Line. Dan tentu di tahun 2025 kami harapkan kedua unit usaha tersebut dapat berkontribusi positif untuk tambahan pendapatan perseroan di luar unit usaha utama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah ada rencana pembaruan atau mengganti kapal sewa? Ya, kami memiliki rencana jangka panjang untuk melakukan revitalisasi atas aset-aset kami yang kami nilai sudah masanya untuk dilakukan revitalisasi. Tentu akan kami lakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan strategi dan kemudian stakeholder dari perseroan. Sementara untuk penggantian kapal sewa, saat ini memang secara jangka pendek kami masih menggunakan kapal sewa dan berencana di tahun depan masih akan melakukan penambahan. Tentu revitalisasi itu lebih pada strategi perusahaan untuk menjaga produktivitas operasi, tapi tetap tidak akan meninggalkan mitra-mitra yang sudah bekerja sama dan mungkin akan menambah unit kapal sewa yang akan kami gunakan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ada rencana lain untuk melakukan investasi sendiri. Gitu. Tetapi dalam jangka panjang tentu revitalisasi penambahan armada menjadi fokus utama perseroan untuk menambah produktivitas perusahaan. Demikian untuk dua pertanyaan yang dilayangkan sebelumnya. Mungkin ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Indah selaku analis. Apa strategi BSML untuk meningkatkan margin laba bersih di tahun-tahun mendatang? Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh right issue terhadap struktur modal dan proyeksi keuangan perusahaan? Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Indah ya. Untuk strategi perusahaan untuk meningkatkan margin laba bersih ya. Sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, kami fokus pada angkutan jarak menengah dan jarak pendek. Kenapa kami fokus pada angkutan tersebut? Karena saat ini merupakan rute-rute yang memiliki risiko perjalanan dan risiko atas waktu tunggu yang paling minimal. Sehingga utilitas atau produktivitas kapal kami masih bisa optimal sehingga pendapatan akan terjaga. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia ini merupakan negara kelautan yang sangat dipengaruhi oleh iklim atau cuaca, dan
untuk akhir tahun merupakan masa-masa yang cukup krusial dari sisi cuaca. Nah, oleh karena tersebut, kami mengoperasikan armada-armada kami ke rute-rute yang kami nilai cukup aman dan biasanya memang rute jangka pendek. Nah, itu hal-hal tersebut akan meminimalisir risiko operasi, termasuk juga risiko waktu tunggu, sehingga kapal itu tetap beroperasi dan memberikan kontribusi terhadap perusahaan atau tidak idle. Kemudian menjaga efisiensi tentu. Efisiensi itu baik dari secara jangka panjang, yaitu beban keuangan, beban operasi, kemudian salah satunya adalah meminimalisir waktu tunggu sehingga tidak ada idle time yang akan menjadi beban perseroan. Dan yang lain yaitu tetap menjaga kontrak volume yang kami miliki secara jangka panjang sehingga rute angkutan yang kami layani cukup sustain. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya mengenai right issue atas perkuatan struktur permodalan. Kami akui bahwa right issues ini saat ini sedang berproses, bahwa kami masih tetap mendalami aksi korporasi ini dengan tujuan utama yaitu struktur permodalan. Dengan adanya right issue, target kami itu adalah menurunkan beban hutang jangka panjang dan tentu sisanya untuk penambahan investasi, baik itu aset baru atau bisnis baru. Nah, dengan adanya penurunan kewajiban jangka panjang, tentu akan memperkuat struktur pemodalan karena beban keuangan secara tidak langsung akan menurun. Dan dengan adanya investasi aset baru, tentu akan meningkatkan volume pendapatan atau skala usaha perseroan. Sehingga pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan yang positif dan profitabilitas sendiri akan meningkat. Demikian untuk dua pertanyaan. Barangkali ada atau... Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari penanya terakhir dari Hilman selaku analis. Bagaimana BSML menjaga stabilitas kinerja keuangan di tengah fluktuasi harga komoditas seperti batu bara dan nikel? Dan juga apa saja faktor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan EBITDA pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya? Kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak Hilman. Untuk pertanyaan pertama mengenai stabilitas kinerja keuangan di tengah fluktuasi harga komoditas. Ya, industri transportasi merupakan industri penyokong ya. Industri penyokong dari kegiatan industri utama. Salah satunya adalah komoditas atau tambang. Ya, kami sangat terpengaruh dengan fluktuasi harga tersebut. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa kita bisa tetap menjaga profitabilitas walaupun terjadi volatilitas atas harga. Nah, salah satu caranya itu menjaga produktivitas operasi. Kita harus bisa meminimalisir risiko operasi dan tetap mengoptimalkan utilisasi kapal, sehingga utilisasi yang optimal akan menjaga nilai pendapatan perseroan, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Lainnya adalah menjaga kontinuitas kontrak-kontrak yang kami miliki, baik kontrak jangka menengah dan jangka panjang, karena di dalam kontrak tersebut kami dapat menjaga stabilitas harga angkutan kepada customer-customer kami. Nah, yang terakhir tentu efisiensi dari operasi. Dengan kita menjaga efisiensi operasi, menyesuaikan lagi beban-beban dengan tarif pendapatan yang kita peroleh, tentu akan tetap menjaga rasio profitabilitas kita. Untuk pertanyaan berikutnya, faktor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan EBITDA. Ya, sebenarnya ini inline dengan pertanyaan sebelumnya. Untuk tahun 2024, ya efisiensi operasi, kemudian adanya penurunan kewajiban keuangan perseroan, dan adanya stabilitas pendapatan. Tiga hal utama itu yang menurut saya cukup berkontribusi positif terhadap pertumbuhan EBITDA di tahun 2024. Demikian untuk pertanyaan terakhir. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pramayari atas jawabannya. Bapak dan Ibu,
Karena sudah 3 penanya, maka sesi tanya jawab ini kami tutup. Baiklah hadirin yang kami hormati, tuntas sudah acara Public Expose tahunan PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk siang hari ini. Kami berharap dengan adanya acara Public Expose tahun ini akan membantu rekan-rekan memahami kinerja perseroan year to date yang telah disampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan telah paham atas jawaban yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyelenggara acara. Terima kasih dan sampai jumpa.